Salam bersahaja. Saya saat ini diundang sama orang hebat di Indonesia. Ya, ini kawan saya yang udah cukup lama. Saya kenal waktu saya Kapolsek di Kemayoran. Waktu saya pangkat masih komisaris polisi. Beliau adalah Bapak Riki Sutanto. Nah, ini orangnya. Kang Daman. Satu daerah sama saya dari Cianjur. Beliau ini menjadi orang yang saya anggap luar biasa ketika beliau kasih saya satu buku yang berjudul tahun 2004 itu ya, 2015. Ngasih Pada tahun 2004 saya dikasih buku tahun 2004. Itu judul bukunya Indonesia di tahun 2015 menjadi negara terkaya di dunia. Beberapa lembaga ekonomi dunia dibilang Indonesia akan kaya 2035 ya, atau 2045. Tapi kalau beliau itu 2015 sudah bilang udah kita bisa jadi negara terkaya. Saya udah baca bukunya, luar biasa. Dan beliau juga pernah dijadikan menjadi Presiden Republik Indonesia ya, calon terakhir digabung dengan Jokowi waktu era Jokowi dengan Yusuf Kala, sebelumnya Jokowi dengan Pak Riki. Wah. Pertanyaan saya, situasi politik saat ini bagaimana menurut Pak Riki? Biar didengar oleh sobat bersahaja. situasi politik masa kini tambah seru dan tidak pernah terjadi. Kalau memang tidak seru, namanya Jenderal Yehu tidak akan menanyakan. Ya. Jadi yang penting siapa yang memimpin itu bisa membawa Indonesia menjadi negara terkaya kelima di dunia. Amin. Kalau saya diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, maka saya yakin pada 2030 Indonesia sudah menjadi negara kelima terkaya. Oh, 2030. 2030 Indonesia udah terkaya kelima ya. Insya Allah paling telat pada bulan Januari 2024. Semoga bisa lebih awal lagi. Saya akan meluncurkan buku 2030 kita terkaya kelima di dunia. Wow. Dengan 888 halaman. Wah. Jadi semua pemikiran dari Juragan ditulis semua. Dicurahkan di buku itu sehingga siapapun yang memimpin Indonesia bila bisa memetik solusi-solusi dalam buku itu, ya, insya Allah Indonesia lebih cepat menjadi negara terkaya. Wow. Jadi cuma masih lama ya, 2024 Januari itu paling lama, tapi kan sekarang sudah akhir Desember ya, tinggal 2 bulan lagi, ya. Sahabat. Ya. Jadi kita cari bukunya, ya kita tunggu. Saya udah bocorannya sih udah tahu, udah dikasih tahu. Wah, bukunya pasti bestseller lagi. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya ini akan mengangkat negara Kesatuan Republik Indonesia tambah menjadi maju dan hebat. Betul ya? Buku itu akan saya uraikan dari rebranding of Indonesia ya. Rebranding. Jadi bangsa besar itu harus berani mengadakan koreksi-koreksi. Salah satu contoh, maaf, Kang Yehu itu putranya siapa namanya? Yosia. Maaf lagi saya tanya, siapa yang menamakan Yosia? Saya, bapaknya. Betul. Ya. Bukan tetangga. Bukan. Betul. Ya. Tapi kenapa nama negara kita Indonesia yang menamakan itu orang Inggris, Sir George. Ya. Waktu itu Indonesia dianggap adalah India Timur, East Indies. Ya. Jadi sarung. Kalau mau ketemu di India Timur tuh di kepulauannya atau di daratannya. Daratannya India juga ada timur ada barat. Ya. Kita disebutnya India Timur.
Nah, sejak itu orang pintar langsung berubah. Indonesia tidak disebut East Indies, disebut negara kepulauan India, yaitu Indonesia. Setelah itu ada sastrawan yang pintar, Sir Albert dari Skotlandia, dia bilang, why you use you can use all. Dirubah lagi dari Indonesia jadi Indonesia. 78 tahun kita merdeka, tidak ada yang peduli untuk rebranding. Artinya Indonesia tetap bulat-bulat adalah negara kepulauan India. Oh, saya tolak. Kalau rakyat tahu pasti tolak, tidak mau. Seperti Kang Heru, anak sendiri pun dinamain sendiri. Masa negara namanya dinamain oleh orang asing? Gampang saja. Negara kepulauan Nusantara, Nusanesia lebih enak di depan. Oh, Nusanesia. Ya. Atau di Asia belum ada negara memakai Asia, The Republic of Asia, kan hebat. Sehingga orang-orang memikirkan sentranya Asia adalah Republic of Asia. Itu salah satu contoh. Nah, jadi itu dituangkan dalam buku. Wah. Pesan terakhir nih kepada sahabat bersahaja ya, kira-kira apa ke depan ini? 78 tahun ini Indonesia itu tanda kutip seolah-olah pemimpin, penguasa dan pengusaha itu mementingkan diri sendiri, bagaimana bisa memperkaya diri, korupsi ya, sehingga rakyatnya tetap miskin. Kalau rakyat miskin, negara tidak bisa jaya. Rakyat kaya, negara baru bisa jaya. Jadi saya harap pemimpin di 2024 sampai 2029 bisa menghapuskan UMR. Kerja maksimum, kenapa harus minimum dikasih? Dan UMR itu menjadikan bangsa Indonesia bangsa sembako. Gajian, dapat duit, beli sembako, habis. Kalau rakyat tidak ada daya beli, bagaimana bisa memutarkan ekonomi? Makanya harus diganti dengan GHL, gaji hidup layak. Gaji hidup layak. Dari Merauke sampai Sabang, jangan sebut Sabang Merauke ya. Matahari timur dari timur terbenam ke barat. Jadi harus bilang Merauke Sabang. Merauke Sabang. Baru betul. Jadi Merauke Sabang itu gaji standar daripada gaji hidup layak 6 juta. Sehingga siapapun bisa menabung untuk beli rumah murah dan mobil murah. Jangan jadikan bangsa saya bangsa motor. Bangsa saya harus punya mobil dan punya rumah yang layak. Bila itu terjadi, makanya pemutaran dari karyawan yang biasanya UMR itu menjadi 1 bulan pemutarannya adalah 648 triliun. Setahun 3,5 kali dari APBN, 7.776 triliun. Bayangkan, toko akan dikosongkan oleh konsumer, diborong barang-barangnya, dan toko kosong akan beli dari pabrik, pabrik akan beli raw material, muter ekonomi Indonesia, dan rupiah akan kuat. Satu lagi terakhir, rupiah juga sama. Duit India tuh rupiah. Rupiah. Kita rupiah. Rupiah. Mata jati diri mata uang Indonesia adalah perak. Satu perak 100 peser. 10 peser 1 ketip, 25 peser setalen atau disebut sebengo. Jadi dulu kita di waktu kecil nakal, ibu kita kan marahin kitanya, kalau nakal nggak dikasih seperak pun, masih nakal, sepeser gua nggak kasih. Ya kan? Pakai rupiah. Maka rebranding juga harus dihapus. Di buku yang tadi kami sebut, yang saya tulis, saya sudah usulkan, terbitkan perak. Itulah jati diri mata uang Indonesia. 1 perak 1.000 rupiah. Jalankan terus sampai rakyat lupa pakai rupiah. Tidak dijalankan. Jadi proyek-proyek yang mungkin tidak
ada apanya nih, fulusnya kurang mulus. Kurang mulus. Dari branding itu tidak ada fulusnya. Ya, masih banyak yang akan diuraikan di buku itu ya. Yang penting beli bukunya nanti ya. Ini semuanya luar biasa. Dan mari kita tetap bersahaja, tentu sama dengan gender bersahaja, dan kita semua harus tetap bersahaja. Sampai ketemu.